Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya di POAS Podcast Aufa Syarizal. Kali ini saya akan membahas tentang podcast dari pengalaman pribadi, yaitu gagal tes universitas 3 kali, hikmahnya lulus di 2 universitas. Selamat menikmati. Baik, sejarah singkatnya, saya pada tahun 2015 ingin lulus SMA. Pada saat itu saya masih bingung ingin lanjut kuliah kemana. Orang tua menyerahkan keputusan kepada saya. Pada saat itu saya mengikuti jalur yang pertama adalah jalur SNMPTN. SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada saat itu saya memilih 2 universitas, yaitu UNP atau Universitas Negeri Padang dan juga UNRI atau Universitas Riau yang ada di Pekanbaru. Di UNP saya memilih jurusan FKIP Geografi, Administrasi Negara, dan juga FKIP Bahasa Inggris. Dan di UNRI atau Universitas Riau saya memilih memilih jurusan Administrasi Negara dan juga FKIP Bahasa Inggris. Setelah mengikuti prosedur pendaftaran, menyiapkan berkas, dan bersama-sama menunggu hasil, berusaha dan berdoa. Ya, pada saat yang sama juga mengharapkan kelulusan dengan teman-teman yang lain. Terus akhirnya pada pengumuman ya belum lulus. Ya mungkin belum rezekinya. Selanjutnya saya mengikuti jalur SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di SBMPTN saya memilih 2 universitas juga, yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Winsus Riau. Di UNRI saya memilih jurusan Administrasi Negara dan FKIP Bahasa Inggris. Di Winsus Riau saya memilih jurusan FKIP atau Tarbiyah Bahasa Inggris dan juga jurusan Ilmu Komunikasi atau Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, saya ke Pekanbaru bersama ayah saya, nginap di rumah keluarga. Pada itu di rumah kakek saudara saya, tepatnya di Jalan Orduri di daerah Harapan Raya. Saya masih ingat waktu itu 2015. Tesnya di UNRI di Fakultas FKIP Pendidikan di Prodi PKN. Saya mengikuti tes bersama-sama dengan teman, tes tertulis 100 soal, dan juga akhirnya
setelah tes mendapatkan teman baru, Hadi namanya kalau nggak salah. Terus ya akhirnya pada tes selanjutnya, tes SBMPTN ini, saya juga dinyatakan belum lulus. Ya mungkin karena kurangnya persiapan dan juga karena trauma setelah belum lulusnya di SNMPTN. But it's not the end. Ya orang tua saya mensupport saya. Kamu baru 2 kali gagal loh. Masih ada 1000 kesempatan lagi. Putus 1 tumbuh 1000 ya. And next, selanjutnya saya mengikuti jalur apa? Jalur UMPTK-in yang ada di UIN Suskaryau. Saya mengambil jurusan dengan fakultas yang sama, yaitu jurusan Awal Usasiyah atau Hukum Rumah Tangga dan juga Hukum Amalah. Ya, kembali lagi dari kampung halaman, yaitu Tembilahan, ke Pekanbaru, masih bersama orang tua, mengikuti tes. Pada saat tes di UIN, saya menginap di rumah abang sepupu saya, my brother. Ikhlas Apriandi, SPD. Thank you for your support. Ya, rumahnya di Jalan Taman Karya, Perumahan Rioni Lestari. Pada saat itu tes pagi hari, biasa tes tertulis hampir sama dengan SBMPTN, menyiapkan berkas, dan juga saya menjawab tes objektif dan juga ada esainya. Bahasa Indonesia, soal-soalnya ada bahasa Indonesia dan juga matematika, agama, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris ya insya Allah saya masih bisa. Bahasa Arab ya you know lah. Bisa di awal, meraba-raba di akhir. Dan pada saat itu tesnya berlangsung selama 1 jam. 1 jam lebih atau 1 jam tes pertama, break 1 jam lagi tes kedua. And then teng pengumumannya ya jangan dulu deh pengumuman. Di UMPTK saya juga bertemu teman SMA saya, yaitu Mitra Yolanda Pratiwi. Dia mengambil jurusan hukum juga, dan satunya PMI, Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan juga saya bertemu teman saya lagi, Rubian Syah. Dia mengambil jurusan yang hampir sama dengan saya, cuman ya fakultasnya sama, Ekonomi Syariah dan Hukum Muamalah. Mereka berdua lulus. Ruby jurusan Muamalah dan Tiwi jurusan PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Dan ya saya masih belum lulus, masih belum diberi kelulusan di jalur UMPTK. Oke, segitu dulu. Baik, ketemu lagi dengan saya Alfa Syahrizal di podcast Alfa Syahrizal Topoas. Ini adalah part 2 dari yang podcast kemarin, yaitu gagal tes Univ 3 kali, hikmahnya lulus di 2 universitas. Kemarin sampai pembahasan tentang
belum lulusnya saya di jalur UMPTKIN atau ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri. Ya masih kisah sedih atau sad boy. Belum lulus cuy. Ya selanjutnya saya karena belum lulus ikut tes lagi. Selanjutnya saya mengikuti tes atau jalur mandiri di universitas yang sama, masih di Winsus Karyau, yaitu mengambil jurusan manajemen dakwah jalur mandiri. Pada saat itu saya berangkat sendiri dari Tembilahan menuju Pekanbaru dan baik-baik saja, alhamdulillah. Saya masih menginap di rumah abang sepupu saya, Bang Ikhlas Apriandi SPD, alumni Winsus Karyau juga. Ya pada saat itu saya mengambil tes di Winsus Karyau jalur mandiri jurusan manajemen dakwah, fakultas dakwah dan komunikasi. Di sana tesnya tes wawancara, ya wawasan tentang keagamaan, misalnya tes sholat, tes ngaji, tes tentang manajemen, organisasi, dakwah, pokoknya tentang dakwah. Kemarin ya saya dites oleh Bapak Artis S Ikom, sarjana ilmu komunikasi yang menjadi dosen di prodi dakwah, manajemen dakwah. Ya tes berlanjut selama 1 jam. Situ saya memiliki teman baru lagi, ada Abdul Qadir Jailani, teman pertama saya pada saat di manajemen dakwah, AKJ, orang Pekanbaru asli. Thank you AKJ. Ya lanjutnya belum puas dengan tes mandiri di Winsus Karyau dan juga menunggu hasil yang agak lama, saya kembali tes lagi di UIR atau Universitas Islam Riau dengan jurusan ilmu komunikasi jalur mandiri. Itu saya dengan abang saya Ferry Kurniawan, saya menginap di rumah temannya di daerah Jalan Air Dingin Marpoyan. Saya tes pagi-pagi, tes tertulis, objektif, sama teman-teman baru. Dan anehnya saya ketemu lagi sama orang-orang Tembilahan juga. Ya Tembilahan, karena kan Tembilahan gak jauh juga dari Pekanbaru, cuma 8 jam ya. 8 jam pakai mobil, pakai motor tembus 6 jam. Di sini saya bertemu dengan teman-teman saya yang ada satu jurusan, ya Adif, Lupi, ada Agustian dia mengambil jurusan administrasi, Habibi, Endi, dan lain-lain. Intinya bisa disebutkan satu persatu. Dan setelah tes, saya menikmati kehidupan bentar di Pekanbaru sebelum pulang ke Tembilahan. Teng, dan akhirnya pengumuman pun tiba. Hikmahnya ya, saya lulus di Winsus Karyau dan juga di WIR, Universitas Islam Riau. Dan mana yang harus saya pilih? UIN kah atau UIR kah? Lalu saya meminta pendapat senior saya dan meminta pendapat kedua orang tua soal istikharah. Dan setelah mempertimbangkan dengan baik, mengingat, menimbang, dan memutuskan bahwa
ekonomi ya juga agak sulit. Saya akhirnya memutuskan kuliah di UIN Suskaryao dengan jurusan manajemen dakwah dan harus menggeser atau menolak di UIR dengan jurusan ilmu komunikasi yang sebenarnya saya idam-idamkan juga. Ya gimana ya, orang tua dukungnya di manajemen dakwah dan istiqoroh saya juga jawabannya sih di UIN. Gimana selanjutnya ya, pas saya diterima di UIN, saya PNDK, saya tinggal pertama di tempat teman abang saya, Bang Fizi, di daerah Panam, Jalan Wirda Sakti, Lorong Sepakat, samping Indomaret, samping Bulu Cina. Anak UIN pasti tahu. Baiklah, itu dari hikmah dari kelulusan saya dan perjalanan melalui tes yang gagal 3 kali. Jadi ya kesimpulannya, never give up. Jangan pernah menyerah. Jadi ya gitu sih. Allah udah mengatur kehidupan manusia dan udah tertulis di Lauhul Mahfuz, kamu bakal masuk UIN ya, setelah gagal 3 kali tes dan 2 kali lulus. Jadi ya jalani aja. Setelah lulus dan setelah masuk UIN, saya bertanggung jawab dengan jurusan yang sudah saya pilih. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah saya selesainya lama atau bentar? Baik, silahkan dengar di podcast selanjutnya. Terima kasih yang udah mendengar. Dan jangan lupa juga follow IG saya di @ofasyarizal and YouTube saya Ofasyarizal. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.